لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Sejak remaja, kehidupan Rofikin akrab dengan kerja keras. Berayahkan seorang penjual minyak tanah dan tumbuh besar dalam keluarga dengan ekonomi pas-pasan tak membuat pemuda ini patah semangat. Rofikin ikhlas meneruskan usaha ayahnya untuk menyambung hidup sebagai penjual minyak tanah. Orang tua saya sempat waktu itu bapak saya itu merantau ke Jakarta. Setelah itu ada yang mengajak ke Jakarta, ikut ke Jakarta. Jadi ke Jakarta, alhamdulillah semenjak di Jakarta perekonomian kita makin agak meningkat sedikit. Jadi semenjak kakak saya belum bisa sekolah, kakak saya yang nomor 3 sama saya alhamdulillah bisa sekolah melalui sampai ke SMP dan SMA. Akhirnya saya putuskan setelah saya selesai sekolah tamat Alia, saya ke Jakarta, saya lanjutin perjuangan bapak. Waktu itu orang tua saya jualan minyak tanah. Nah, minyak tanah yang didorong pakai gerobak ya. Terus waktu itu kita ke sini, terus intinya kita bergantian sama orang tua kita. Kadang 2 bulan saya sini, 2 bulan orang tua saya bawa saya di rumah, saya datang ke sini, bawa saya pulang begitu. Intinya dari jualan minyak lah. Setelah itu ada perubahan, minyak dihapus, jadi dari subsidi ke non subsidi. Akhirnya pindah ke gas LPG Pertamina. Dari situ bos kita namanya Bapak Edi nggak bisa mensuplai minyak tanah lagi karena minyak tanah yang dipasarkan di konsumen yang subsidi udah harganya melambung tinggi, mahal. Jadinya beralih ke gas LPG di Lugu 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah. Dari situ kita sebenarnya udah putus asa karena dari situ kita kan harus mulai dari awal mencari pelanggan kembali gitu. Tapi dari para pelanggan yang masih sportif dengan kita, dia mengasih motivasi pada kita. Pokoknya itu aja deh. Anterin aja gas, saya tetap sportif ngambil sama situ mas gitu. Nah, akhirnya ya udah saya ikutin saran para pelanggan. Akhirnya dari nol lah ibaratnya kita mulai lagi sampai alhamdulillah bisa nutup untuk kebutuhan keluarga. Tentu saja ada suka dan duka yang dialami selama berjualan. Bermacam jenis pelanggan dengan karakternya masing-masing mewarnai hidupnya. Ada yang hormat, ada juga yang melecehkan. Apapun itu, Rofikin ikhlas menerimanya. Kerja di sini saya kurang lebih udah sekitar 12 tahun dan suka dukanya ya pasti ada. Ada pelanggan yang istilahnya yang bawel, ada yang bayar
belum bayar juga ada, minta katanya udah bayar tapi sebenarnya belum bayar juga ada, tapi ya udahlah, kita akhirnya ngalah. Itulah suka dukanya juga kalau pas droppingan kita lagi kurang, stok kita lagi kurang, kita harus nyari keluar. Nah, ketika kita nyari di luar itu kadang-kadang kalau kita nggak di situ nggak pernah ngambil ke agen itu, kita nggak dikasih. Nah, itu kadang-kadang sakit di sini ya. Udah nggak dapat barang gitu kan, udah nggak dapat barang, sementara langganan daripada telepon-telepon gitu udah kehabisan dan lain sebagainya. Di situ kita pusing gitu loh. Jadi akhirnya kadang-kadang kita ya udah kita ngoper ke teman dengan harga yang agak tinggi, ya kita istilahnya ngasih untung dia. Yang penting kita langganan bisa ketutup. Nah, itulah sukanya kita di dalam berjualan gitu. Tiga ya Bu ya? Ya. Uangnya 66.000. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya 66. Makasih Bude. Kasih Kang. Selalu bersyukur meski menjalani hidup dengan sederhana. Begitu ditekankan oleh Rofikin di lingkungan keluarganya. Apapun rezeki yang diberikan Allah, rasanya selalu tercukupi. Kalau untuk distributor pendorong seperti saya, itu kita dari bos cuman dikasih harga sekian gitu, 16.000 per tabung. Kita mau jual berapa gitu, ya dapatnya kita dari situ, nggak dapat dari gaji dari bos, nggak dapat. Sementara kita juga udah dipinjemin sebagian dari tabung LPG-nya untuk buat stok di sini. Itu bos intinya udah ngasih pertama awal tuh ngasih pinjaman gas tabung LPG, dan akhirnya dijalanin tanpa kita dikasih gaji. Kita ngambil untung aja berapa, ya kita dapatnya bisa masarin banyak, kita dapat banyak, dikit ya dapatnya segitu. Tiga, 4, 5, 6 kali 3, 90 yang kosong. Sesekali kita juga merasakan seperti kita bosan dengan dengan kerjaan kita, tapi saya ingat dengan janji Allah, ketika kita bersyukur, la in syakartum lazidannakum wa in kafartum la'adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas segala nikmat Allah, bahwa pasti Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Artinya ketika kita mensyukuri, menjalani apa yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun itu adalah pekerjaan yang cuma sekedar jualan gas LPG, tapi saya rasa itu adalah kita ta'awun, menolong orang lain. Lewat itu orang yang membutuhkan kita, walaupun kita juga ditolong. Akhirnya artinya kita adalah saling tolong menolong. Dari situ timbul dari saya adalah untuk bahwa bersyukur itu dengan cara kita tetap konsisten dalam pekerjaan kita dan senantiasa menggunakan hasil kita itu sebaik-baiknya untuk keluarga kita. Kalau ada lebihnya, kita bisa berbagi dengan yang lain, tahu tetangga, tahu siapa. Itu adalah merupakan yang kesyukuran yang memang harus kita lakukan. Dan dari situ, alhamdulillah bahwa Allah telah memberikan anugerah itu dan saya menerima dengan ikhlas. Sibuk mencari nafkah dari pagi hingga sore hari tak membuat Rofikin lupa beribadah. Bahkan
Ayah dari 2 orang anak ini termasuk salah seorang santri yang aktif memakmurkan masjid di lingkungannya. Perilaku Rofikin yang taat dan amanah membuat para sesepuh masjid mendaulatnya sebagai imam masjid. Selain saya aktivitas di luar, jualan gas LPG keliling, saya itu selesai daripada pekerjaan saya pulang ke rumah seperti biasa sebagai seorang muslim menjalankan sholat 5 waktu ya. Waktu itu saya masuk di Kampung Kincir ini. Kampung Kincir ini, begitu saya masuk di Kampung Kincir, memang sudah jadi kebiasaan saya selalu mencari masjid mana yang terdekat. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Pak Rofikin ini awalnya penduduk pendatang. Dia itu warga kos kalau di sini dibilangnya. Nah, kemudian dia rajin ke masjid kami. Sebelum kenal memang dia jamaah biasa. Sudah gitu saya masuk Masjid Baitul Mu'min ini, dan ketika Masjid Baitul Mu'min ini tidak lama kemudian dari ada pengurus dari Masjid Baitul Mu'min ini, termasuk di situ imam ratib di sini dulu, dia waktu itu sering sakit-sakitan. Kemudian pengurus dan warga mencarikan penggantinya. Terpilihlah Pak Rofikin itu. Rupanya memang Pak Rofikin ini backgroundnya sudah pernah mengabdi di masjid yang sebelumnya. Cuma karena dia hijrah, tinggal kosnya juga di daerah sini, akhirnya yang masjid yang terdekat dengan daerah dia tinggal yang masjid kami. Nah, terpilihlah beliau. Dari segi kemampuan untuk mengimami memang udah luar biasa. Dari segi makras, kemudian lagunya, kemudian tajwidnya, itu yang terpenting itu. Kemudian sikap perilaku imam juga kan akan dinilai. Sampai sejauh mana dia bisa memahami persyaratan syar'i sebagai imam. Akhirnya terpilihlah beliau. Dia minta kepada saya untuk membantu daripada kegiatan syiar masjid ini, yaitu imam masjid. Nah, dari situ beliau memberikan amanah kepada saya untuk membantu, dan akhirnya saya bersedia membantu beliau karena dia sering sakit-sakitan, nggak bisa hadir. Dari situ saya dipercaya oleh masyarakat dan pengurus untuk membantu daripada berjalannya syiar masjid di Masjid Baitul Mu'min ini dengan diposisikan menjadi imam. Beliau ini sudah lebih dari 10 tahun mengabdi di masjid kami. Jadi memang saya pikir ya harus kita muliakan orang-orang yang memang bisa memiliki kelebihan dibanding orang-orang biasa. Orang-orang yang memuliakan Quran, maka Allah akan memuliakan. Seperti itu. Ini nggak pulang-pulang, Ben? 2000 aja ya?
Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jamaah masjid pun kemudian mengganjar Rofikin dengan berkah yang tak pernah diduganya sama sekali. Mereka memberangkatkannya ke tanah suci. Kita diberangkatkan dari Masjid Baitul Mu'min ini, itu semua adalah merupakan sudah menjadi program dari masjid, dari ketua masjid kita yaitu Ustadz Ahmad Saki Wijaya, yang waktu tahun kemarin telah memberangkatkan satu dari marbot kita, yaitu Bapak Gunawan. Setelah itu di tahun yang kemarin 2019 memberangkatkan satu lagi, dan kebetulan itu adalah saya sendiri. Awalnya saya udah menolak karena ketua sendiri belum berangkat gitu. Akan tetapi ketua bilang enggak, biarin aja, ini udah jatahnya Mas Rofikin, jadi berangkat aja. Akhirnya saya juga samina wa ta'na, dan saya alhamdulillah berangkat, diberangkat oleh Masjid Baitul Mu'min. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sebenarnya saya waktu itu juga nggak menyangka kalau saya tuh yang mau berangkat ya. Artinya di sini kan pengurus karyawan istilahnya marbot juga ada 2 orang. Yang berangkat baru 1, terus ketua juga belum berangkat. Saya juga nggak menyangka kalau saya itu harus berangkat waktu itu gitu. Saya juga sempat meneteskan air mata dengan rasa bahagia. Karena begitu terkejutnya mau diberangkatkan gitu. Jadi saya bahagia sekali, dengan bersyukur kepada Allah SWT atas segala anugerah ini, dan dari keluarga juga alhamdulillah sangat-sangat senang. Hati yang ikhlas dan selalu berprasangka baik menjadi kunci Rofikin dalam menjalani hidup ini. Ya, siapa menyangka seorang penjual gas bisa berangkat ke Baitullah? Hanya Allah, dan kepada Allah lah rasa syukur dipanjatkan. Saya merasa terharu dan menangis. Benar-benar saya menangis waktu pertama kali masuk di Baitul Haram. Saya meneteskan air mata. Saya sungguh gak percaya kalau waktu itu saya bisa hadir, dipanggil ke hadapan Allah SWT melalui di depan Ka'bah itu. Sungguh saya itu seperti mimpi, tapi ternyata itu adalah suatu kenyataan yang harus saya terima, dan itu adalah suatu kesyukuran yang luar biasa bagi saya. Tidak ada sesuatu yang lebih bagus daripada saya, yang lebih istimewa dari saya melahirkan saya bisa datang ke depan Allah melalui Masjid Baitul Haram itu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Seperti tersurat dalam surah Al-Ghafir ayat 60 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa setiap doa yang dipanjatkan kepadanya akan dikabulkan. Maka berdoalah, terlebih ketika di tempat dan waktu yang mustajab. Tanah suci Mekah dan Madinah adalah tempat yang di hampir semua wilayahnya suci. Berdoa saya yang pertama adalah rasa terima kasih saya, rasa syukur saya kepada Allah SWT atas segala anugerah yang Allah berikan kepada saya, yang Allah ijabah kabul terhadap doa-doa saya selama ini.
sehingga saya bisa menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Saya juga bermohon kepada Allah, saya sekiranya Allah berikan kepada orang tua saya, karena orang tua saya udah sepuh, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Saya bermohon kepada Allah dengan jalan apapun, kalau Allah berkehendak, saya berniat bisa membawa istri dan anak saya, dan juga salah satu dari orang tua saya, yaitu ibu saya, bisa ke Tanah Suci kembali untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci ini. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين